Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, rancangan undang-undang atau RUU Transportasi Online masuk dalam Prolegnas 2026. Komisi 5 DPR RI menyambut positif langkah pemerintah yang tengah menyiapkan peraturan presiden sebagai regulasi transisi. Sebelum transportasi online diatur secara permanen dalam undang-undang, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syaiful Huda menyatakan, keberadaan Perpres tersebut penting mengingat RUU Transportasi Online baru akan masuk pembahasan di Prolegnas 2026. Di sisi lain, regulasi transisi dibutuhkan untuk menjawab dinamika di lapangan. Syaiful Huda menuturkan pembahasan RUU Transportasi Online saat ini bergulir di parlemen dan masih membutuhkan waktu. Oleh karena itu, Komisi 5 DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan regulasi transisi yang posisinya di bawah undang-undang, tetapi berada di atas peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub. Ya, terkait dengan RUU Transportasi Online yang masuk di Prolegnas 2026, ini memang masih butuh waktu. Nah, karena itu saya usul ada regulasi transisi yang levelnya di bawah undang-undang. Nah, setahu saya pimpinan DPR dengan pihak pemerintah setelah kemarin mendapatkan masukan sekaligus merespon demo yang terus berjalan selama ini, kira-kira sudah sampai di ujung untuk memungkinkan dibikin regulasi transisi sebelum nanti diatur secara permanen melalui undang-undang. Kenapa butuh regulasi transisi? Karena semangatnya ingin merespon cepat keadaan yang sekarang ada, relasi antara driver online dengan pihak aplikator. Jadi masa transisi ini saya mengusulkan ada regulasi yang sifatnya transisi di bawah undang-undang. Nah, bentuknya apa? Nanti teman-teman bisa ngupdate mungkin ke pimpinan, ke pemerintah, bentuk regulasi transisinya apa. Tapi setahu saya kira-kira di bawah undang-undang, di atas Permenhub. Nah, kira-kira bentuknya apa nanti kita tunggu. Mungkin itu salah satu opsi dari pemerintah kelihatannya. Karena prinsipnya sekali lagi kami di Komisi 5 mengapresiasi betul pemerintah langsung merespon dan merencanakan bikin regulasi transisi sebelum nanti kita membahas secara paripurna menyangkut soal opsi RUU Transportasi Online yang sudah masuk dalam Prolegnas 2026. Sementara itu, pengemudi ojek online yang ditemui jurnalis NTV mendorong agar regulasi mengenai transportasi online dapat segera direalisasikan. Mereka berharap regulasi yang tengah dibahas tersebut bisa menjadi jalan tengah keadilan bagi ketiga belah pihak, yakni pengemudi, pelanggan, dan aplikator. Kalau dari saya pribadi, apapun itu kebijakan dari pemerintah, yang saya inginkan itu yaitu tidak memberatkan driver, tidak memberatkan customer, dan usahakan pemerintah itu kalau bahasa kasarnya nge-push aplikator. Karena apapun kebijakan pemerintah, tapi aplikator tidak mendukung, tetap menjalankan skema yang sama yang seperti sekarang, itu tidak akan terlaksana. Jadi intinya si pemerintah ini harus berani kasarnya menekan aplikator bahwa regulasi ini harus kamu jalankan seperti itu. Ya mudah-mudahan sih selama saya melihat liputan berita ya, apapun itu yang berhubungan sama presiden, kalau yang saya perhatiin selama ini sih terrealisasi, mudah-mudahan ini juga gitu. Karena kalau dibilang driver itu atau ojol itu kan jumlahnya ribuan, masyarakat juga membutuhkan. Nah, gimana pemerintah ini harus bisa bikin regulasi yang seperti saya katakan tadi, baik untuk driver, baik juga untuk customer, dan juga baik untuk aplikator. Jadi ketiga pihak itu tidak dirugikan. Jadi sama-sama saling menguntungkan gitu. Jadi dari pihak customer juga nggak berat,
driver menjalankan order juga dengan gembira dan aplikator mendapat keuntungan yang pantas seperti itu. Kalau saya lihat selama ini sih awal-awal mungkin karena aplikator tuh nyari pangsa pasar dulu ya. Jadi dia nyebar promo kemana-mana. Mungkin sekarang waktunya mereka ngambil untung. Jadinya mungkin kebijakannya nggak berpihak pada driver lagi, Mbak. Mungkin bisa disampaikan Bang, yang nggak berpihak ke Abang itu contohnya apa? Oke, contohnya ada yang namanya kalau tarif hemat masih masuk di kita, Mbak. Soalnya driver masih dapat sesuai peraturan pemerintah 2.000 per kilometer. Yang nggak masuk itu, yang nggak ada peraturannya, barang sama jasa makanan, antar makanan. Kalau antar makanan itu ada yang namanya slot. Jadi per satu kali kita dapat orderan tuh dibayar cuma 5.000, Mbak. Dan customer tuh bayar normal masalahnya ke kita. Jadi drivernya ya kalau dibilang rugi, mungkin kalau makanan itu lebih lama ya penyelesaian daripada barang ataupun orang kayak nunggu nyiapin di restonya lah segala macem. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah tuh harus bikin aturan, bukan cuman pengantaran orangnya ya, pengantaran barang sama makanannya juga harus ada regulasinya juga menurut saya, Mbak. Sebagaimana diketahui, Menteri Sekretaris Negara Prastio Hadi mengatakan pemerintah sedang menyusun perpres mengenai transportasi online dengan fokus pada perlindungan mitra pengemudi. Regulasi transisi melalui perpres tersebut dinilai cukup penting untuk menjawab keresahan para pengemudi selama ini akan tarif maupun regulasi sepihak dari aplikator. Jurnalis NTV melaporkan.